Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me Mr. Rafiq from mathematics class. Alright, how are you today students? I'm fine, thank you. Ya, I hope so. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran yang kita senangi, yaitu pelajaran matematika. Semoga pada pertemuan kali ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Oke? Ya, let's we check it out. Mari sama-sama kita bahas. Tolong dibuka buku matematikanya, yaitu Jelajah Matematika dari karangan Yudhistira ya. Tolong dibuka buku matematikanya halaman 121, one to one ya. 121. Nice. Alright teman-teman, kemarin kita sudah bahas bagaimana caranya menyelesaikan persamaan linier dua variabel. Of course, ada 3 cara ya. Yang pertama grafik dengan secara grafik, yang kedua substitute method atau dengan cara substitusi, dan yang terakhir yaitu elimination method atau dengan cara eliminasi. Oke, ya. Dan teman-teman, biar pembelajaran kita itu langsung kepada kontekstual kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya bahas opening di pelajaran bab kelima ini, yaitu fungsinya kita belajar persamaan linear dua variabel, kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata kita, terutama pada saat kita berbelanja, ya. Terutama lagi pada saat kita menghitung modal dan menghitung keuntungan. Itu bisa dengan persamaan linear dua variabel, teman-teman. Ya, dengan persamaan linear dua variabel. Dan terlebih lagi agar kita tidak dibohongi oleh penjual pada saat kita membeli pada saat kita membeli beberapa barang ya, beberapa barang. Oke, mari sama-sama kita bahas teman-teman, yaitu sistem persamaan linear dua variabel ya. Sistem persamaan linear dua variabel ya. Kalau ada sedikit batuk nih saya minta maaf teman-teman karena masih masuk angin saya ya. Oke, jadi teman-teman, mengenai sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita terfokuskan yang harus kita mengerti bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu cuman ada 2 pembahasan, teman-teman. Ini harus kita garis bawahi ya. Jadi persamaan, atau kita singkat aja ya, SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel ya. Itu pembahasannya harus ada 2 benda yang berbeda ya. Yang kedua, harus merupakan persamaan ya. Harus merupakan persamaan ya. Itu. Nah, jadi teman-teman, jadi syarat yang ini harus terpenuhi teman-teman ya. Jadi harus ada 2 benda yang berbeda, harus merupakan persamaan. For example, coba kita lihat contoh 5.6 ya. Contoh 5.6. Kalau teman-teman kurang terlihat, bisa saya zoom lagi sebentar. Nice. Ya. Coba kita lihat contoh 5.6. Carilah 2 bilangan sehingga 7 kali bilangan pertama ditambah 4 kali bilangan kedua hasilnya 37. Ini harus kita note sama-sama. Bismillah. Jadi di sini ada 2 benda yang berbeda, teman-teman ya. Ada 2 objek bahasan yang berbeda. Pertama, bilangan pertama, dan yang kedua bilangan kedua. Nah, teman-teman di sini harus bisa memisalkan ya. Jadi step pertama,
dalam mengerjakan SPLDV ya. Jadi SPLDV step yang pertama, step 1-nya memisalkan. Memisalkan ya. Jadi kita sebut bilangan pertama itu adalah dengan variabel X ya. Dengan variabel X. Bilangan kedua dengan variabel Y atau Y ya. Nah, teman-teman harus kita perhatikan kalau ada hasilnya, kalau hasilnya itu merupakan penggambaran dari bentuk sama dengan ya. Jadi sehingganya 7 kali bilangan pertama, jadi bilangan pertama tadi kita misalkan sebagai X, jadi 7X ditambah 4 kali bilangan kedua atau 4Y, hasilnya pasti sama dengan 37. Oke. Sementara, berarti ini sudah persamaan yang lain teman-teman ya. 3 kali bilangan pertama, of course 3X ditambah 9 bilangan kedua atau 9Y, hasilnya sama dengan 45. Nah, setelah kita dapat kedua persamaan ini, of course, kemudian kita lanjutkan dengan 3 metode yang sudah kita pelajari kemarin ya. Begitu. Contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Jadi SPLDV contohnya bukan hanya itu. Contoh yang keduanya, saya hapus dulu ya. Kalau teman-teman mau ulangi lagi nanti dimundurin saja ya dan di stop. Nanti biar teman-teman bisa nyatat. Yang kedua, harga 10 donat keju dan 10 donat coklat adalah 163.000 rupiah. Sedangkan harga 15 donat keju dan 6 donat coklat adalah 192.000. Berapakah ya, berapakah harga 2 donat keju dan 3 donat coklat? Ini yang lebih kontekstual lagi ya, yang lebih mengarah kepada kehidupan nyata kita teman-teman. Ya, kita bahas. Bismillah. Harga donat keju. Nah, tolong teman-teman note di sini yang sudah saya bilang tadi, ada 2 unsur yang berbeda ya. Di sini ada donat coklat, ada donat keju dan donat coklat. Jadi langkah pertama atau step pertamanya yaitu memisalkan ya. Memisalkan. Donat keju sebagai apa? Boleh sebagai X ya. Donat coklat sebagai Y. Ini memisalkannya sudah ya. Langkah kedua, bentuk model matematika ya, model matematika. Model matematika itu maksudnya apa sih Mister? Gini teman-teman ya. Seperti yang teman-teman sudah bahas tadi, 7X tambah 4Y sama dengan 37 dan 3X tambah 9Y sama dengan 45. Ini merupakan model matematika teman. Nah, jadi model matematika itu ini juga termasuk model matematika. Jadi ketika teman-teman mensubstitusikan atau mengganti ya donat keju dengan X, donat coklat dengan Y, itu sebenarnya teman-teman bisa langsung membuat persamaannya, yaitu model matematikanya, yaitu 10X tambah 9Y ya sama dengan 167 dan 15X tambah 6Y sama dengan 192. Inilah model matematikanya. Nih, saya garisin warna merah ya, biar teman-teman bisa note. Oke, saya tulis lagi. 10X tambah 9Y sama dengan 163. Dan 15X tambah 6Y sama dengan 192.000. Ini model matematikanya. Dan step yang terakhir yang perlu teman-teman kerjakan, kok merah sih? Oh iya, maaf. Step terakhir. Kok nggak berubah? Oke. Step yang terakhir atau yang ketiga. Oh, sebentar teman-teman, sebentar. Ini lebih spesifik lagi daripada yang nomor pertama. Dia ada pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaannya ya.
Berapakah harga donat keju dan donat coklat? Ya, donat keju dan donat coklat. Jadi di sini ada fungsi tujuan, teman-teman. Ini saya sebutkan di step kedua. Selain model matematika ada fungsi tujuan, ya. Fungsi tujuan. Ini sebenarnya kata-katanya dipakai di SMA, tapi lebih baik kita pakai di SMP dulu. Nggak ada masalah ya, tapi nggak mempengaruhi pola ataupun rumusnya. Jadi fungsi tujuannya apa? Ya, yang ditanyakan teman-teman. Yang ditanyakannya apa? Harga donat keju dan 3 donat coklat. 2 donat keju berarti 2 X ya. Dan kalau ada kata-kata dan berarti ditambah ya. 2X tambah 3 donat coklat. Artinya 2X tambah 3 Y. Hasilnya berapa? Teman-teman cari sendiri. Ini step kedua. Model matematikanya sudah dapat ya. Kemudian fungsi tujuannya sudah dapat. Dan step yang terakhir, step ketiga, yaitu operasi hitungnya. Ya, operasi hitungnya. Operasi hitungnya seperti apa? Yang teman-teman pelajari kemarin. Yaitu dengan cara grafik. Ya, yang kedua dengan cara substitusi, yang terakhir dengan cara eliminasi. Ini step yang ketiga. Maka step yang terakhir adalah mensubstitusikan besar X dan Y ke fungsi tujuan, ya. Kalau teman-teman masih kurang paham, di stop dulu, dibaca dulu, baru bisa lanjut lagi ya. Kita ke bawah dulu. Nah, di sini yang ada di buku teman-teman, kalikan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini merupakan operasi hitungnya teman-teman ya. Yang ini saya tulis operasi. Ini merupakan operasi hitung ya. Operasi hitung. Teman-teman bisa baca lagi. Yang atas ini adalah model matematika. Walaupun dia nggak ditulis fungsi tujuannya ya. Model matematika. Kita lanjut ke halaman 123 teman-teman. Kita lihat ya. Nah, didapat teman-teman ya, didapat untuk step 3-nya yaitu didapat nilai X dan nilai Y-nya ya. Nilai X dan nilai Y-nya. X-nya yaitu 10.000 dan Y-nya itu adalah 7.000. Oke. Jadi kemudian dimasukkan ke step keempat, apa sih namanya? Mensubstitusikan ya. Mensubstitusikan besar X dan Y ke fungsi tujuan. Jadi teman-teman, jadi dia nggak nulis fungsi tujuannya, tapi kalau bagi saya perlu ditulis fungsi tujuannya biar nggak ngaco nanti ya. Ini merupakan fungsi tujuan. Dan ini merupakan step keempat ya. Nah, didapat step keempatnya yaitu dengan harga Rp41.000. Oke, teman-teman, untuk PR teman-teman sendiri, tolong dikerjakan ya. Saya nggak minta untuk mengerjakan eh, latihan 5.4, tidak. Tapi saya minta sama teman-teman langsung dikerjakan buku matematikanya, halaman 125 ya, 125. Teman-teman lihat nomor 2 ya, nomor 2. Ups. Nomor 2, nomor 5, nomor 12 ya, 2, 5, 12 dan nomor 14 serta 15. Jadi kita awali tadi dari nomor 2 ya. Dari nomor 2, 5, 12, kok ganggu ya? Nomor 2 ya, nomor 2, 5, 12, kemudian
14 dan 15. Silakan dikerjakan. Oke, I think enough for meeting today. Tata for now. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sudut 90 derajat, yaitu salam sarang heo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.